Baik, pada kesempatan ini kami akan melanjutkan pembahasan perihal tanaman yang terkena virus kuning atau virus Gemini, khususnya pada tanaman cabai. Banyak dari kita sebagai petani cabai yang biasanya apabila tanaman terkena virus kuning, maka tindakan yang paling banyak dilakukan yaitu dengan mencabut atau mengganti tanaman. Dan pada kesempatan ini kami mencoba untuk tidak mengganti tanaman dan dilakukan perawatan lanjutan, bahkan sudah mencapai hampir mendekati 7 bulan. Itu pengamatan pertama kita lakukan pada bulan November, awal bulan November, dan sekarang ini kita simak pertumbuhan pada tanggal 24 April 2023 sudah mencapai petikan ke-33, dan nampak pada video ini tanaman masih sangat produktif dan berpotensi untuk menyambung ke produksi berikutnya. Baik, kita balik lagi pada kondisi awal-awal tanaman pada saat terkena virus kuning atau virus Gemini di usia sekitar 1 bulanan. Pengamatan dilakukan pada awal bulan Desember 2022. Nah, kita lihat di sini tidak ada tanaman satu pun yang kita cabut atau kita ganti. Kita berupaya untuk melakukan terus pengamatan secara dan mengharapkan hasil apa adanya. Ini kita lihat pertumbuhan pada tanggal 19 Desember 2022. Kondisi purat akibat virusnya demikian parah, bisa kita bilang demikian, karena pertumbuhan tunasnya sudah nyaris tidak ada, sudah tertutup oleh DNA virus yang diperbanyak oleh tanaman inang cabai itu sendiri. Nah, adapun kita lihat, bisa kita lihat dari beberapa literatur bahwa tanaman virus ini merebut DNA dari gen tanaman dan mengubah struktur jaringan tanaman menjadi DNA didominasi oleh DNA virus itu sendiri. Serangan virus sebenarnya hampir merata di seluruh areal pertanaman, tetapi yang paling dominan adalah baris pertama, baris 2, dan baris ketiga dari kiri. Jadi kita lihat baris kedua dari samping yang pertumbuhannya terjadi tingkat kepuratan yang sangat berat. Nah, kita lakukan perawatan step by step dan nampak virus yang awalnya, tanaman yang terkena virus yang awalnya kuning pelan-pelan berangsur membuka walaupun terlihat agak lambat. Nah, berikutnya kami terus pantau perkembangan tanaman. Baik, secara teoritis virus ini sebenarnya sebagian besar dia terbawa oleh benih. Nah, disinilah biasanya petani akan agak sulit mendeteksi sejak dini terjadinya serangan virus. Dan biasanya virus itu sendiri mulai berjangkit atau nampak serangannya pada saat usia tanaman sekitar 1 bulan.
persis seperti dengan kondisi awal tanaman yang kita lihat pada slide di awal video ini. Dominasi dari virus itu sendiri biasanya dimulai sejak awal bibit itu atau benih tersebut disebarkan di lahan, karena virus pada umumnya terbawa oleh benih. Nah, ini yang sangat sulit dideteksi oleh petani karena virusnya sudah ada sebelum bibit itu dipindah tanam. Virus akan menampakkan wujudnya biasanya di kisaran usia 1 bulan plus minus 1 minggu. Itu paling menonjol dan sering kita jumpai di lapangan, dan seperti juga pada tanaman uji terap kami ini terjadi serangan di usia kurang lebih sekitar 1 bulan setelah pindah tanam. Namun yang menggembirakan kami adalah dengan hasil petikan yang hingga akhir bulan April 2023 ini perkembangan sudah mencapai 33 petikan, dan ini kita pantau pada saat petikan ke-9 kali. Kita mundur sedikit, kita runut perkembangan tanamannya, kondisi tanaman secara step by step kita lakukan pengamatan dari waktu ke waktu. Kita terus lakukan pemantauan untuk memacu pertumbuhan tunas yang terkena virus dan juga menghindari kerontokan, sambil mengamati juga serangan hama seperti lalat buah atau ulat dan antraknos. Secara umum pertumbuhan tanaman memang tidak seperti biasanya tingkat kesehatan tanaman, karena memang tanaman ini awalnya terkena virus yang sangat berat, tetapi terus saja kita lakukan atau berikan perlakuan sebagaimana mestinya. Ya, alhamdulillah kita lihat sendiri bunganya begitu banyak bermunculan kembali, dan ini sangat mengembirakan kami dan petaninya tentunya, karena tidak diduga tanaman yang awalnya terkena virus Gemini yang ditandai dengan purat yang berat, pada kesempatan ini kita lihat tanaman memberikan harapan yang besar. Faktor teknis, ada faktor non teknis, yaitu masalah mental dari petaninya sendiri yang sangat mempengaruhi sebenarnya akan tingkat keberhasilan dari perlakuan tanaman yang awalnya terkena virus Gemini. Dengan tanaman yang terkena virus Gemini, tentunya kebanyakan petani mentalnya ngedrop atau biasanya mentalnya jatuh pada saat terjadinya serangan awal tersebut, dan rata-rata dengan mental yang ciut biasanya petani udah cabut aja tanamannya, gak usah dilanjut atau ganti saja tanamannya. Dan dengan mental dan adanya keyakinan yang besar, petani mitra dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara ini bersepakat untuk melanjutkan perawatan tanamannya. Pengendalian masalah virus Gemini atau virus
kuning pada tanaman cabai ini, yaitu tetap menggunakan kimia, tetapi dosis yang kita gunakan terutama insektisida, akarisida, dan fungisidanya kita buat rendah. Karena seperti kita ketahui, sebenarnya dengan pemberian pestisida dosis tinggi menjadikan tanaman akan sulit untuk bertumbuh kembang. Dalam hal ini yang kami lakukan adalah dengan melakukan aplikasi spraying atau semprotan dengan menggunakan insektisida organik. Ini menjadi prioritas kami, yaitu dengan menggunakan protektan, pesnator, ditambah dengan biopestis untuk mengendalikan virus Gemininya tersebut. Cara kerja dari biopestis ini yaitu dengan memberikan nutrisi yang sesuai untuk merebut kembali struktur DNA virus yang telah mendominasi, dan setelah beberapa kali aplikasi kita lihat ini ada patokan rumah di belakang yang menjadikan patokan kita pada saat ini. Nah, ini dengan kondisi yang sama terlihat jelas perbedaan atau progres dari aplikasi dari pestisida organik tersebut. Jadi tidak ada rekayasa dalam hal ini. Ini kita lakukan pengamatan cukup panjang dari bulan November hingga saat ini di bulan April, 2 hari pasca Lebaran. Perkembangan tanaman ini menunjukkan hasil yang sangat menyenangkan dan di luar dugaan. Bahkan mitranya sendiri menyatakan ini suatu keajaiban. Kami bersyukur karena dengan penerapan pestisida organik, terutama insektisida protektan, pesnator, yang bekerja secara sinergis dengan insektisida kimia, itu pun dengan dosis yang rendah. Cara kerja dari protektan itu sendiri yaitu dengan sistem repellent atau penolakan hama-hama, terutama hama bersayap, yang sekaligus biasanya sebagai penular virus itu sendiri. Misalnya kutu kebul, apit, kutu daun, juga trip dan tungau. Sedangkan insektisida organik lainnya yaitu pesnator, ini spesialis bekerja untuk mengendalikan hama ulat dan lalat buah yang biasa sekaligus menjadi kendala utama pada pertanaman cabai ini. Yang agak terlihat krual, harap dimaklumi karena memang kondisi awal yang sangat berat seperti yang kita lihat di awal, kondisinya tanaman yang sedemikian beratnya, parahnya, tapi dengan berhasilnya panen hingga saat ini pun ini merupakan suatu hal yang di luar dugaan kami juga. Virus kuning yang selama ini menjadi kendala utama pada pertanaman cabai akhirnya dapat juga dijinakkan dengan pola atau penggunaan pestisida organik. Karena menurut hemat kami dengan penggunaan pestisida kimia, apalagi dengan dosis tinggi, yang terjadi daun malah gosong, menghitam, dan pertumbuhan tunas tidak melaju. Oleh karenanya, solusi terbaik untuk pengendalian virus kuning atau Gemini yaitu dengan memberikan organ alami
yang diberikan melalui semprotan dan juga dikocorkan ke bagian perakaran. Dengan melihat hasil demikian, tidak diragukan lagi kelebihan atau keunggulan dari pestisida organik dalam mengendalikan atau mendorong pertumbuhan tanaman yang terkena virus kuning. Dengan aplikasi perpaduan antara proses perebutan tanda kutip DNA virus plus dengan melakukan proteksi atau penolakan hama, menjadikan tanaman lebih terlindungi dan tidak terjadinya penularan lebih lanjut terhadap tanaman-tanaman lainnya. Spot baris kedua dan ketiga yang kita lihat agak renggang, dan inilah kondisi tanaman yang awalnya mengalami virus berat. Kita lihat sekarang walaupun agak renggang pertumbuhan daunnya, namun yang kita syukuri adalah tetap produktifnya. Itu yang lebih penting dan utama, karena hasil merupakan indikator dari keberhasilan kita dalam bertani. Ini adalah pengambilan gambar pada saat terakhir 2 hari setelah hari raya, yaitu tanggal 24 April 2023. Kita pantau perkembangannya. Ini menunjukkan pertumbuhan tunas yang tetap menaik, terus meninggi, dan kita berharap tanaman ini terus produktif hingga harapannya mencapai 40 bahkan lebih jumlah petikannya. Ini sangat kita harapkan, karena kondisi yang awalnya sudah out of control sudah kita tidak harapkan, dan malah berbalik menjadi keuntungan untuk petani, dan ini merupakan suatu anugerah yang sangat besar di hari raya, hari lebaran Idul Fitri kali ini. Semoga memotivasi mitra-mitra tani dimanapun untuk tidak terlalu khawatir terhadap serangan virus kuning atau virus Gemini, karena pada dasarnya tidak ada penyakit yang tidak bisa diobati asalkan tepat penanggulangannya dan tepat penanganannya. Insya Allah masalah penyakit, termasuk penyakit dalam tanaman, dengan ridho Allah dapat tertanggulangi. Alhamdulillah.